kita masih ada 5 orang. Sambil menunggu barangkali mohon bantuan kepada Ibu yang sudah hadir kesempatan hari ini untuk memberitahukan kepada tamu yang lain agar bisa hadir. Tapi kalaupun tidak, nanti kami akan share lewat YouTube ya. Kami akan share lewat YouTube. Yang akan kami sebentar ya, mau di set YouTube. Belum tershare sih. Hah? Oke, sip. Saya menunggu ya, nanti sebentar lagi akan di share YouTube-nya. Kita tunggu kalau sudah bisa nanti terhubung ke YouTube baru kita memulainya. Jadi informasi ini bisa akan diulang-ulang diakses oleh teman-teman yang mungkin belum hadir pada kesempatan hari ini. Jadi belum. Hah? Oh, di record juga. Baik, recordnya dari sana aja. Tadi sini. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu untuk penilaian. Izin ya Bapak Ibu. Baik, saya akan pelan-pelan menjelaskan. Bapak Ibu nanti izin share screen ya. Maaf. Share ya. Oke. Kita nanti kalau ingin mengakses akun, kita tinggal klik aja di PLP, boleh PLP, ini sudah ada plp.fkip.unri. Enter. Kita masuk, kita bisa pilih PLP ini. Di sini PLP FKIP Unri Universitas Riau. Kita akan masuk ke laman ini. Ini tadi kebetulan saya sudah masuk ya, jadi saya harus mungkin saya keluar dulu ya terlebih dahulu. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapati kondisi yang seperti ini. Ini laman depannya. Kalau kita ingin masuk, kita masuk pakai login. Berarti kemudian kita masukkan
password dan username-nya. Dengan saya sudah ada, saya pakai password saya 0023107804. Saya isikan passwordnya. Saya masuk ke sistemnya. Oke, saya sudah masuk ke dashboard-nya, Bapak Ibu ya. Lalu dari sini saya sudah tergabung di PGSD FKIP. Karena saya menjadi DPL di PGSD FKIP, saya buka. Langsung kita akan menemui dashboard untuk PLP. Ini ada beberapa kegiatan, ada pendahuluan, ada logbook, ada kegiatan observasi, kegiatan magang terbimbing, ada kegiatan magang mandiri, partisipasi, dan kegiatan telah akademik. Kita turun ke bawah, melihat ini ada di pendahuluan, ini ada pengumuman untuk buku, unggah dan unggah kelompok PLP. Ini sudah dilakukan oleh mahasiswa harusnya. Lalu kemudian kita masuk kepada kegiatan observasi. Kegiatan observasi. Oke, untuk kegiatan observasi, di sini kita ingin melakukan penilaian untuk observasi sekolah. Kita akan klik observasi sekolah. Di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang itu akan dinilai oleh guru pamong. Bapak Ibu silakan melakukan penilaian sebagai guru pamong. Sedangkan saya sebagai dosen pembimbing. Ya. Jadi Bapak Ibu guru pamong hanya mengisi untuk penilaian oleh guru pamong. Biasa ada catatan di sini untuk penilaian guru pamong, gitu ya. Kita akan melihat apakah mahasiswa sudah melakukan pengisian atau tidak. Silakan kita buka dari ini DP ini adalah dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing bukan dosen pembimbing yang melakukan upload unggah file, tetapi ini hanya kode dari kami. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Siang, Pak. Ya. Saya konfirmasi dari Direktorat PBJ wawancara hari ini. Bisa ya Pak ya? Saya sedang nge-zoom, Bu. Saya selesai jam berapa Pak? Jadi hari ini karena jadwalnya dimajukan. Oh gitu ya? Bapak bisa nih jam berapa? Sore deh Bu. Paling waktunya jam 5-an. Hanya 15 menit 20 menit segitu sih Pak. Jam 5-an nanti lah ya Bu ya? Jam 5? Ya. Oh jam 3 bisa nggak Pak? Jam 3. Oh mungkin bisa. Coba ya. Ya. Nanti saya confirm lagi ya Pak ya. Baik. Nah, terima kasih Pak. Oke. Maaf Bapak Ibu, tadi ada telepon dari kementerian. Kita akan melihat unggah observasi standar isi. Dari sini akan kita buka. Tugas kita adalah melakukan penilaian. Penilaian ini kita lihat semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah mereka upload kegiatannya. Kita boleh melihat view all submission. Lalu kemudian kita akan ya di sini ada yang sudah melakukan pengisian. Ini ada Amanda, ini yang dari saya Pak. Oh, ini Amanda Mariana Panjaitan ini. Saya bisa langsung melakukan grade. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan tadi. Saya grade. Nah, ini kita bisa download file ini, bisa kita lihat. Lalu kemudian kita menilai ini Bapak Ibu. Kita nilai, misalnya ada kelengkapan tugas observasi, kita bisa lihat dari kegiatan observasi mereka. Kelengkapan tugas observasi, kalau ada sangat baik kita isi, sangat baik. Kalau di sini saya lihat ya, saya sudah download tadi, bisa dilihat sama-sama.
apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Apakah di sini ada kelengkapan tugas observasi mereka? Nah, kalau tidak ada, boleh kita tulis kurang, ya. Kemudian kita kalau bahasanya sudah teratur, kita bisa melihat ini. Ini kan sebenarnya lembar observasi yang dibuat oleh mahasiswa. Gitu. Bahasanya mungkin sudah baik, silakan kita isi dengan misalnya bahasanya sudah baik gitu. Ketepatan penggunaan gagasan mungkin sudah baik atau cukup, kita silakan isi cukup, baik atau baik, silakan begini. Cukup diklik saja Bapak Ibu ya, misalnya gitu. Kuantitas hasil objek yang diobservasi boleh juga kita klik. Misalnya kita klik salah ya Bu ya, misalnya kita maunya 4 kita terklik 5 ya silakan kita pindahkan saja nanti. Kalau 3 boleh silakan begini ya. Lalu kemudian kita teruskan ya, misalnya penilaian kita ini saya bisa nanti kita bisa merubahnya Bapak Ibu, walaupun kita isi salah kita bisa merubahnya. Kalau sudah selesai, boleh Bapak Ibu save change atau save and show next. Saya mulai berarti kita akan melakukan penilaian untuk berikutnya. Tapi kalau save change mungkin kita sudah menyudahi untuk yang ini saja. Baik. Oke. Ya, seperti ini saya save and show next saja ya. Oke. Ya, ini untuk yang Julia Hardianti Saputri, kita juga melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Sama seperti itu, kita silakan melakukan isi penilaian. Ini sama Bapak Ibu ya penilaiannya yang antara guru pamong atau DPL sama. Oke, kita boleh save, selesai. Baik ya, ini sudah kita nilai Bapak Ibu, sudah terlihat ya. Ini sudah kita nilai, kita bisa back view all. Saya mesin lagi ini. Kita lihat lagi di view all semua. Artinya sekarang kita bisa lihat untuk yang kategori penilaian terkait dengan standar isi ini itu sudah kita lakukan penilaian. Ini sudah dilihat. Ini ada kelihatan ada yang 76, ada yang 82. Misalnya Bapak Ibu merasa oh terlalu rendah misalnya. Kita bisa ulang lagi. Lalu kemudian kita bisa klik balik poinnya. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau kita biar angka yang diterima anak-anak itu tinggi, maka kita bisa perbaiki. Tadi kalau tadi 76 kita bisa lihat lagi hasil penilaiannya itu sekarang sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Ini tadi 76 sekarang jadi 84. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penilaiannya. Tapi ini hanya untuk Bapak Ibu yang menjadi guru pamong. Kalau saya kan kebetulan saya di posisi dosen pembimbing. Baik. Baik lagi ke yang tadi, itu kita bisa lakukan semua Bapak Ibu ya, untuk yang kegiatan observasi. Ini ada juga observasi sarana dan prasarana. Kita bisa lihat juga, ternyata di sini yang sudah memasukkan itu hanya baru 1 orang. Kita bisa lihat view siapa yang sudah memasukkan penilaiannya. Oh ternyata Julia Hardianti Saputri ini yang di file saya. Kita bisa grade langsung, kita bisa lihat form kegiatan observasinya. Kita bisa grade. Ini bisa kita, ini terdownload ya Bapak Ibu ya. Terdownload seperti ini. Ya, terdownload. Kita bisa buka apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Bisa kita lihat. Sebentar ya Bapak Ibu dibuka. Memang kadang ya buka file-file seperti ini jadinya agak
Tapi memang sengaja kami Bapak Ibu berharap kepada mahasiswa kami agar mereka memastikan dulu penilaian itu sudah diselesaikan oleh pembimbing saat mereka berada di lokasi, karena mungkin mahasiswa kami bisa membantu untuk Bapak Ibu guru PAMO melakukan penilaian, paling tidak untuk menunjukkan apa saja yang harus dilakukan. Nah ini ya Bapak Ibu ya, komponen standar isinya bagaimana, gitu ya. Kondisinya tanya bagaimana, potensi kekuatannya mana, tantangannya apa, rekomendasi strategi peningkatannya apa. Mungkin ini yang dilakukan oleh mahasiswa kami itu Bapak Ibu. Nah, silakan nanti kita lakukan penilaian. Nah, penilaian kita balik lagi ya Bapak Ibu ya ke ini. Nah, kalau menurut kita sudah bagus, silakan berikan nilai. Nah, kalau saya masih mungkin memberi nilai antara 4 dan 5 saja Bapak Ibu, karena memang mahasiswa penting untuk mendapat nilai di atas B. Nah, di atas B ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah save. Saya sudah melakukan save change. Lalu kemudian saya akan kembali melihat apakah yang saya tadi Yuliani sudah saya berhasil saya nilai. Kita bisa melihat di all submission. All submission ternyata Yulia sudah kita beri grade ya. Grade-nya itu sekarang sudah 88. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu merasa apa yang sudah Bapak Ibu nilai itu mungkin sudah tepat atau tidak, Bapak Ibu bisa kembali melakukan grade-nya, jadi bisa dirubah maksudnya Bapak Ibu ya, selama LMS ini tidak ditutup gitu. Tapi nanti kami akan melakukan penutupan juga nanti, ini ada batas penutupan sebenarnya ya. Batas penutupannya nanti sekitar bulan September ya, itu setelah anak-anak pulang. Nah, kalau kemudian belum ditutup, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian, kembali, ulang lagi gitu. Misalnya Bapak Ibu nilainya masih rendah, ini mungkin Bapak Ibu bisa edit. Nah, silakan diedit ya, misalnya silakan saja gitu. Boleh diedit selagi memang tidak ditutup. Tapi kalau sudah ditutup maka tidak bisa. Nah, kita bisa lihat ini tadi 84, kita kembali menilai ini sekarang sudah 88. Jadi kita sudah melakukan perubahan. Baik, itu yang bisa kita lakukan. Kita balik lagi Bu, ke Bapak Ibu, kita ke kegiatan. Ini kan kegiatan observasi. Ini saya sudah mencontohkan 2 hal untuk penilaian. Ya. Berikutnya kita akan masuk kepada kegiatan magang terbimbing. Kegiatan magang terbimbing ini sama seperti itu Bapak Ibu, ada yang dilakukan penilaian. Nah, untuk magang terbimbing ini ada kegiatan identifikasi masalah, ini ada penilaian oleh guru pamong, ini sama seperti itu Bapak Ibu ya, ada penilaian. Untuk ini ada identifikasi masalah ya Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya belum ada yang mengisi kalau di kelas saya. Maaf, ini guru pamong ya, maaf. Saya harus ngambilnya identifikasi masalah di dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini belum ada yang melakukan submission terhadap tugasnya ya. Saya bisa lihat view all submission gitu ya. Tapi sebenarnya bisa saya kasih nilai gitu Bapak Ibu ya. Bisa saya kasih nilai kalau mereka A. Dan di sini nilainya itu berupa grade apa ya, angka ya. Silakan ditulis di sini. Angka. Silakan misalnya kita mau nilai karena belum ada isi kita nilai 0 gitu. Ya enggak apa-apa. Akhirnya mereka nilainya 0 begitu. Misalnya begitu ya. Tapi tetap Bapak Ibu ya bisa dirubah ya. Meskipun sudah kita beri nilai 0, nanti ternyata mereka sudah melakukan pengisian, ini kan sudah ada nilainya 0 ternyata nih. Yang Yulia Hardianti Putri. Tapi mereka kan nanti akan melakukan pengisian ulang, maka grade-nya bisa kita rubah. Jadi grade-nya kita rubah menjadi misalnya jadi 10 ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oke. Nanti misalnya, oke. Saya coba Bapak Ibu, saya di posisi Bapak Ibu ya sebagai guru. Oke. Ini sebagai saya sebagai DPL ya Pak ya, dosen pembimbing lapangan. Baik. Nah, seperti itu semuanya Bapak Ibu untuk yang penilaian kita back lagi ke posnya. Dia memang ada dua jenis penilaian yang kita buat, ada yang pakai sum angka, ada juga yang melakukan pakai apa namanya kategorisasi seperti yang tadi sebelumnya itu menggunakan kategorisasi dan ini menggunakan angka. Kemudian untuk merancang pembelajaran, Bapak Ibu, ini ada beberapa isiannya sama seperti itu. Misalnya mahasiswa sudah melakukan, kita lihat di unggah file RPP. Nah, ternyata mereka belum melakukan pengunggahan terhadap RPP. Maka sebenarnya kita tidak bisa menilai, artinya mereka nilainya 0 semua begitu. Tapi kalau kita mau nilai memberi 0 ya silakan kita view all siapa yang masuk, lalu kemudian bisa kita lihat kembali. Baik. Kemudian ini yang DRP untuk yang kegiatan magang terbimbing. Magang terbimbing ini ada beberapa kegiatan lagi, misalnya kegiatan praktek mengajar. Mereka di sini diminta untuk mengunggah link YouTube. Kita bisa lihat ya, apakah mereka sudah melakukan pengunggahan link YouTube. Oh ternyata ada yang melakukan di file saya ini, berarti mereka sudah ujian sebenarnya. Nah, di sini sudah ada. Oke, ini sudah Amanda sudah melakukan mengirim link YouTube-nya, berarti dia sudah. Nah, bisa kita lihat ini link YouTube-nya, kita lihat dia ngajarnya. Siapa yang ngajarnya kita bisa lihat. Sebentar ya Bapak ini belum muncul dari sini. Muncul ya. Ajaran yang dilakukan oleh Amanda tadi. Amanda. Oh dia lakukan observasi terkait dengan pembelajaran. Contoh ya Bu ya. Oke sip. Yang melakukan observasi ya silakanlah Bapak Ibu melakukan grade-nya, silakan ya. Kalau sudah saya di grade, saya lakukan grade-nya ya Bapak Ibu ya. Misalnya cukup baik, keterampilan membuka pelajarannya bagus, gitu ya misalnya. Istilah semula gitu. Ini yang menggunakan kategorisasi penilaiannya Bapak Ibu, tapi kita tinggal klik saja, tidak sulit. Gampang sebenarnya melakukan penilaiannya, klik, nah, sudah selesai. Kita save and change. Nah, karena dia satu orang saja tadi, kita lakukan save and change saja. Kembali kita ke all submission. Oke. Ini Bapak Ibu ya, sudah kita lakukan. Kalau yang lain mungkin kita belum melakukan penilaian, tetapi yang Amanda sudah kita lakukan penilaian. Baik, kita balik lagi kepada kurs berikutnya. Ini tadi terkait dengan magang ya Bapak Ibu ya. Magang terbimbing. Kemudian ada magang terbimbing ini khusus untuk kegiatan refleksi dan RTL. Ini silakan mahasiswa yang melakukan mengisi refleksi RTL. Di sini ada penilaian. Penilaiannya ini, oh ternyata mahasiswa belum melakukan pengisian refleksi, berarti kita tidak perlu menilai ya, Bapak Ibu ya. Kalau kosong ya gimana mau dinilai sebenarnya begitu. Nah, kemudian ada format bimbingan. Format ini khusus untuk khusus untuk dokumentasi dari PLP. Jadi mahasiswa diminta untuk mengisi tanggal bimbingannya tanggal berapa, hasil bimbingannya apa, dosennya, tanda tangan, dan guru pamong. Untuk dosen barangkali karena mereka tidak di Pekanbaru misalnya, bisa mereka lakukan online ya, tanda tangannya cukup online. Kemudian yang jelas guru pamong melakukan
penandatanganan. Ini sebagai bukti mereka sudah melakukan bimbingan. Jadi bukti mereka sudah melakukan bimbingan. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Nah, ini harus dikejar mahasiswa sampai dapat bukti mereka bimbingan. Kemudian ada kegiatan magang mandiri. Ya, apa? Terus magang mandiri. Oke. Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan langsung saja ditanya di chat boleh nanti biar bisa kami langsung jawab barangkali ya. Nanti juga kita akan buka sesi pertanyaan tanya jawab. Untuk yang magang mandiri mahasiswa harus melakukan identifikasi terhadap masalahnya. Ini ada panduannya, lalu kemudian mereka mengisi identifikasinya seperti ini, lalu kita sebagai guru pamong atau dosen pembimbing melakukan penilaiannya. Di sini belum ada mahasiswa yang melakukan pengisian, maka kita boleh tidak melakukan grade, tapi boleh juga kita melakukan grade kalau kita mau, tapi tentunya nilainya 0, Bapak Ibu ya. Oke. Begitu juga dengan kegiatan merancang kegiatan pembelajaran. Di sini ada file yang dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Sama kalau mereka sudah mengunggah, pasti ada barangnya. Ini mereka ternyata belum mengunggah. Ya, sip. Terus ada kegiatan praktik mengajar. Mereka mengunggah YouTube ini sebenarnya digunakan untuk penilaian mereka mengajar Bapak Ibu ya. Mereka mengajar di sini sudah ada, belum ada ternyata. Kalau tidak ada tidak bisa dinilai. Kalau ada kita sudah bisa nilai Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini ada kegiatan refleksi dan RTL. Nanti kita akan meminta mereka membuat berdasarkan panduan itu, baru kemudian kita bisa nilai. Ini tentunya yang nilai ini salah satu ya dosen pembimbing ya, seperti ini. Baik, kita lanjut ke kegiatan magang mandiri sudah, kegiatan partisipatif. Oke. Untuk kegiatan partisipatif ini, mungkin ini lebih banyak kepada kegiatan yang penilaian yang dilakukan oleh guru pamong. Guru pamong. Jadi penilaiannya itu hanya untuk guru pamong ya. Nanti mereka akan mengisi, lalu kemudian ini guru pamong yang menilai ya Bapak Ibu ya, bukan DPR. Oke. Terakhir untuk telaah akademik ini sebenarnya yang melakukan penilaian hanya dosen pembimbing ya Bapak Ibu, dosen pembimbing hanya UPLP yang melakukan penilaian. Nanti mungkin untuk penilaiannya ini ada laporan umum dan laporan khusus. Nanti mahasiswa kami yang dari DPR yang melakukan penilaian terhadap ini Bapak Ibu dosen maupun guru pamong itu tidak melakukan penilaian di kolom ini. Jadi untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami persilakan bisa langsung disampaikan, atau kalau tidak nanti silakan dikirim di chat ya. Nanti saya tunggu beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Saya dari MA Hidayah Pambang Baru. Di atas nama bimbingannya atas nama Siti Nurpatin. Oh ya. Nah, saya ingin bertanya nih, kapan terakhir penilaiannya Pak? Sebenarnya saya harusnya sekarang begitu mereka ditarik penilaiannya sudah selesai ya Bu ya. Pulang itu sebenarnya pekan depan itu mereka sudah ditarik semua. Jadi masalahnya gini Pak, untuk tempat kami ini kan masalah sinyal itu agak susah, jadi pengunggahan agak terlambat gitu loh, yang diupload gitu kan. Jadi untuk penilaian ada di antara yang magang di tempat kami ini ada 1 orang bahkan belum bisa masuk Pak. Nah, jadi untuk penilaiannya susah kan? Ya. Baru dikasih ini username ya, perubahan username ya, username. Baik. Kalau memang perubahan username bisa kita proses segera di sini, ya kita proses segera. Baru dikasih ya Bu? Kalau tahu sudah dapat? Iya, semalam baru Pak. Iya, semalam. Baru semalam.
Ya, karena kan Mungkin apa ya? Mungkin diperbaiki ya, mungkin. ya, karena nggak bisa Ya, masuk kan. karena kemarin tak bisa masuk, mungkin ada salah password atau gimana, mungkin ya Bu ya. Jadi kita Ya. pulang gitu. Nah, ya, tapi sebenarnya gini Bu, kalau misalnya guru pamong baru bisa masuk, sebenarnya mahasiswa sudah bisa mengisinya gitu. Oh, Bisa itu ya. Ya. dari kemarin gitu. Iya Pak, yang apa mahasiswanya itu udah ngisi, cuman guru pamongnya mau ngasih nilai kan karena nggak bisa masuk kan susah jadinya. Ya, Jadi betul. makanya dipertanyakan kapan terakhirnya gitu ya kan. Ya. Karena yang diisi itu kan ya lumayan banyak. Betul, Ya kan? betul Bu. Makanya saya berharap begini Bu, pengisiannya itu misalnya masih ada mahasiswa di sana, Ibu bisa minta mereka bukan membimbing sih bukan, tapi apa namanya? Berkolaborasi lah, misalnya mahasiswa bisa bantu untuk bukakan misalnya kalaupun mungkin ada kendala di keterampilan. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ketika mereka pulang, nilai-nilai ini sudah tidak ada masalah lagi. Iya. Begitu Bu. Oh, ya. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain. Ini kita memang tak banyak di sini, cuman ada yang masuk di sini hanya ada 4 orang gitu ya. Saya dari Ibu Farida tadi, lalu kemudian ada Bu Eka Mandasari, kayaknya bertiga ini aja yang ya bertiga. Admin PLP 1, jadi kita berempat saja yang hadir. Tapi tidak masalah, nanti untuk yang lain barangkali bisa melihat di tayangannya ya Bapak Ibu ya, siaran tunda di YouTube, nanti kita akan share juga ini kegiatan penilaiannya. Memang ada yang di apa ya, kemarin itu saya mendapat informasi di SMK Pertanian ya, yang baru mulai PLP tanggal 18 Agustus ya. Mungkin nanti sekalian saya kalau bisa konfirmasi ke Ibu Eka Mandasari di sini. Mahasiswa itu ternyata baru bisa PLP tanggal 18, maka mungkin mereka menghitung kembali kapan mereka bisa selesai PLP-nya. Seperti itu. Ibu. Iya Pak. Oh, ya, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Iya, kemarin kebetulan kami mulanya itu memang tanggal 18 itu Pak, untuk 2 mahasiswinya, karena kebetulan juga waktu awal semester itu kami IHT dulu waktu itu Pak, selama 10 hari. Iya, jadi mulai pembelajarannya itu tanggal 18 waktu itu Pak. Oh begitu ya, nanti mungkin tanggal selesai PLP-nya agaknya kayaknya mundur ya Pak ya? Disesuaikan dengan 45 hari tadi gitu berarti. Oke. Iya Pak. Nah, kan juga mahasiswa yang PLP sebenarnya dia tidak ada mata kuliah, jadi tidak ada alasan dia ke kampus sebenarnya. Iya. Untuk bimbingan begitu. Jadi dia punya kewajiban untuk hadir di sekolah itu 4 jam per hari. 4 jam per hari. 4 jam. Itu 40 menit, Bu. Oke, iya. Iya Pak. Untuk hadir di situ gitu. Itu minimal Bu ya. Ya, 4 jam itu minimal ya Pak ya? Minimal 4 jam per hari. Jadi mereka kegiatan PLP di situ. Jadi nanti mohon bantuannya mungkin kepada Ibu mengecek kembali mereka sudah berapa hari. Memang kita bisa ngecek lewat logbook mereka Bu. Kami bisa ngecek lewat logbook mereka. Tapi kan kesesuaian itu bisa dilihat di sekolah. Gitu ya Bu? Iya, benar Pak. Baik Pak. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Ini ada mahasiswa juga yang hadir ya di sini. Dela itu mahasiswa ya? Ya. Dari mahasiswa mungkin ada yang ditanyakan ya? Mahasiswa. Oke, untuk mahasiswa ini sekalian aja lah karena ada mahasiswanya. Saya mungkin perlu mengingatkan kepada mahasiswa ada beberapa kegiatan yang perlu isi ya. Ini saya bukakan dari kegiatan observasi. Kegiatan observasi itu ada beberapa observasi yang harus diisi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin lembar observasi yang harus diisi
Ya, nanti Dela mungkin bisa dilihat ya, kawan-kawannya bisa diberikan. Nah, dan 8 ini yang kalau misalnya observasi standar isi di Guru Pamong, isinya sama juga untuk yang standar isi untuk yang dosen pembimbing ya. Ini mahasiswa yang mengisi. Seperti itu. Ini dobelkan apanya filenya, minta didobelkan. Ini perlu disampaikan. Jadi ini ada 8 ya. Saya coba hitung-hitung sendiri. Di observasi itu ada 8 LK yang perlu diisi. Kemudian kegiatan magang terbimbing. Magang terbimbing itu ada, ini identifikasi masalah ini ada 2, identifikasi masalah ada 2, ada 1 LK, kemudian merancang pembelajaran ada 1 juga, ada 2, 4 ya, ada 4, berarti sudah 5 di magang terbimbing itu. Kegiatan praktek mengajarnya, ya ini unggah link YouTube ya. Nah, berarti ada 1 lagi tambah YouTube. Lalu ada kegiatan refleksi, ini ada 1 LK-nya. Tambah 1 lagi ada 6 LK, dan terakhir itu format bimbingan. Ini ada format bimbingan yang ini wajib hukumnya wajib kepada mahasiswa untuk mengkonfrontir apa yang dilakukan oleh mahasiswa, atau misalnya bimbingan apa, tanggal berapa, lalu kemudian dosennya tanda tangan dan Guru Pamong tanda tangan. Ini minimal ada 3 kegiatan bimbingan ya, itu ya. Berarti ada di sini semuanya ada 7 LK dan 1 link YouTube yang harus diisi. Ini untuk magang mandiri ya. Magang mandiri observasi, magang mandiri. Oke. Saya bantu juga mahasiswa biar nanti gampang ininya identifikasinya. Kemudian untuk magang tadi magang terbimbing, maaf ya, ini magang mandiri lagi. Ini magang mandiri itu kegiatannya ada identifikasi masalah sama, ini ada 1, kemudian merancang pembelajaran ada 4, kemudian kegiatan praktik ada 1 link YouTube, dan kegiatan refleksi ada 1. Ini refleksi berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 LK tambah 1 link YouTube. Ini untuk magang mandiri. Tadi magang terbimbing ya, magang mandiri. Oke. Ini yang harus diisi oleh mahasiswa. Mungkin sebelum pulang baiknya memang mengerjakan ini semua. Kemudian ada kegiatan partisipasi. Ini kegiatan partisipasi ini dilakukan oleh mahasiswa, dan ini yang menilai semuanya adalah Guru Pamong ya. Kegiatan partisipasi. Ini belum diisi, maaf saya buka aja ininya. Panduan kegiatan partisipasi saya buka, bisa kita lihat apa saja yang harus dilakukan di partisipasi. Nah, ini masih masuk ke ini kegiatan partisipasi. Teman-teman tinggal melakukan kegiatan partisipasi ya. Ini keterangannya, ini kegiatan partisipasi. Kegiatan merupakan kegiatan yang berlangsung selama kegiatan PLP berlangsung. Kegiatan ini mencakup kegiatan partisipasi dan sikap mahasiswa terhadap berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Silakan upload laporan teman-teman dengan mengikuti format yang terdapat dalam panduan. Ya, kegiatan partisipasi ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan di mana hal ini tergantung pada ide mahasiswa dalam bentuk kegiatan, kualitas dari ide, dan semakin banyak kegiatan partisipasi yang dilakukan akan semakin baik. Teman-teman memetakan kegiatan partisipasi, selanjutnya teman-teman dapat melengkapi bentuk kegiatan tersebut dalam tabel. Ini LK-nya. Ini teman-teman bisa membuat ya di sini. Ada kegiatan rutin di lembaga sekolah, diisi ini. Hadir saja atau
hadir saja atau kegiatan tapi ikut-ikutlah dikit tapi kurang aktif, ada partisipasi aktif, kemudian ini membina kegiatan ya. Ya, ini silakan nanti diisi oleh mahasiswa. Lalu kemudian ini akan dinilai oleh guru kamu, hanya guru kamu. Kita balik lagi ke itu kegiatan partisipatif itu ada 1 LK ya, partisipatif 1 LK. Kemudian ada telaah akademik. Telaah akademik. Oke, sambil dibuka. Di telaah akademik ini ada 2 laporan, teman-teman mahasiswa ya, perlu diketahui. Ada 2 laporan, ada laporan umum, formatnya ada di situ, dan ada laporan khusus. Laporan umum itu laporan per apa namanya? Ini laporan umum itu nanti ada ininya, bentuknya. Nanti silakan dilihat laporan umum itu untuk laporan setiap sekolah. Jadi kalau teman-teman di sekolah itu ada 1 orang yang buat laporannya sendiri. Kalau ada berdua buat laporan berdua. Kemudian tapi diunggah masing-masing ya. Ini kemudian ada laporan khusus. Laporan khusus itu berupa artikel nanti. Teman-teman beruntung masih artikel karena kedepannya mungkin ada yang diminta malah skripsinya. Ya, ini masih beruntung ya, ada nanti merdeka itu sudah harus skripsi. Jadi gitu ya, ini kegiatan-kegiatannya, dan pastikan nanti teman-teman sudah dinilai oleh guru kamu. Jadi saya ingatkan ke mahasiswa ada 8 LK yang di kegiatan observasi, kemudian ada 7 LK dan 1 link YouTube untuk kegiatan magang terbimbing. Begitu juga di magang mandiri ada 6 LK dan 1 link YouTube. Kemudian di kegiatan partisipatif ada 1 LK yang harus diisi. Ini kalau dilihat dari bimbingan saya saja itu masih ada yang banyak sekali yang masih kosong. Itu nanti tolong diingatkan. Nanti saya juga akan mengingatkan di Telegram untuk apa saja yang perlu diisi oleh mahasiswa. Itu untuk mahasiswa ya, kebetulan ada mahasiswanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ini saya Siti Nurfatin, Pak. Oh iya, Siti. Iya, Pak. Pas di sini juga kan, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh kan, Pak? Boleh. Nah, jadi ada 2 pertanyaan nih, Pak. Terus yang pertama itu kan ada kegiatan magang terbimbing, Pak. Ya. Nah, magang terbimbing itu kan ada format tuh. Nah, itu kan katanya tadi wajib. Nah, terus kan yang kalau dosen pembimbingnya itu kan online. Terus kalau guru pamungnya itu masih di sini kan. Nah, jadi apakah kami harus minta juga tanda tangan dari dosen pembimbing gitu, Pak? Jadi tanda tangan dosen pembimbing untuk itu boleh online aja, Siti. Minta. Oh, berarti tidak perlu minta tanda tangan ya, Pak? Nggak usah ke Pekanbaru dulu. Belum selesai, Pak. Saya tahu jauh. Ya. Minta aja online, nanti yang guru pamong yang jelas kan ini kan offline kan, bisa tanda tangan langsung. Gitu ya. Oke, Pak. Terus yang satu lagi tadi Pak, kegiatan telaah akademik. Telaah akademik ya, gitu. Itu terakhir ngumpulnya kapan ya, Pak? Kita beri waktu sampai awal Oktober ya. Awal Oktober. Awal Oktober. Kalau untuk yang itu kan kami yang melakukan penilaian, jadi kami bisa memberi tenggang waktu. Kalau yang untuk yang dengan guru pamong ini kan nanti harus berhadapan lah dengan guru, maksudnya dipastikan dulu baru pulang, jadi tak bolak-balik. Kalau yang di mungkin kami saja, jadi nanti kami yang punya gawe lah. Mungkin awal Oktober bisa kita beri tenggang waktu. Begitu juga dengan dosen ya, dosen mungkin bisa agak terlambat. Mungkin kami hanya mengingatkan agar dipastikan dulu sebelum pulang dari daerah untuk menyelesaikan isiannya.
Baik, berarti yang unggah tadi dua-duanya, maksudnya yang ikut PLP ini kan Pak, maksudnya pribadi kan, per individu Iya, gitu. betul, betul, betul. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini teman Baik, saya terima dia mau kasih. nanya Pak, yang prodi dari sejarah Pak, Sri Oh Octavia. iya, oh iya. Izin bertanya Pak, kemarin saya itu sudah mendaftar PLP integrasi, cuman kemarin belum ada kepastian juga dari DPLKKN, jadi saya kemarin ada mendaftar sekali di link PLP Mitra. Jadi kemarin pas pengumuman PLP Mitra, itu nama saya ada tertera di SMP Negeri 34 Pekanbaru Pak. Jadi kemarin udah saya konfirmasi ke admin, katanya itu mau dihapus. Cuman kepastiannya gimana ya Pak? Takutnya nanti bermasalah. Sebentar. Gimana? Cici? Dia diletakkan di SMP 4. Katanya mau dihapus. Gimana? Gimana ulang lagi siapa? Kemarin itu saya ada memang mendaftar juga di Mitra Pak. Karena kemarin saya belum ada kepastian untuk mengambil integrasi. Nah, kemarin pas melihat di Telegram, itu nama saya tetap juga ditempatkan di SMP 34 Pekanbaru. Tapi setelah itu saya langsung konfirmasi ke admin untuk diganti, karena saya sudah di PLP integrasi. Dan kata adminnya akan segera dihapus. Tapi kepastiannya seperti apa Pak? Berarti kalau nanti siapa nama kamu ya? Putri lah ya. Putri Octavia, Pak. Putri Candrawati ya. Putri Octavia, Pak. Pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya Putri Octavia sudah dapat akses ke LMS, berarti Putri sudah bisa ikut di sini gitu. Jadi nanti yang di Mitra pasti kita hapus, itu saja. Ya, aman lah. Berarti itu nanti sudah bisa di LMS kan Pak? Ya kan sudah ada kan di LMS-nya, sudah bisa akses nggak? Udah Pak, udah. Sudah. Berarti kasus Putri segera diselesaikan nanti. Baik, sudah ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, bolehlah, karena kan ini juga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama di sini. Izin bertanya Pak. Ya silakan Dela. Yang untuk magang terbimbing sama magang sendiri kan tadi ada yang untuk mengupload link video YouTube. Ya. Nah itu videonya itu satu aja atau dibikin beda gitu Pak? Oh. Untuk magang terbimbing, yang magang mandirinya. Gini. Dela. Magang terbimbing sifatnya itu adalah kegiatan yang kita lakukan atas bimbingan oleh guru, ya. Bisa melakukan intervensi terhadap kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh Dela. Misalnya anak-anaknya masih bermain, gurunya masih boleh mengatakan, itu diam tuh, sudut itu diam gitu kan, itu boleh. Si Badu jangan lari-lari ya, gitu ya misalnya. Tapi kalau untuk kegiatan magang mandiri itu sepenuhnya video pembelajaran yang kita sebagai pengajar, jadi tidak ada intervensi dari guru. Gitu. Berarti kalau magang terbimbing tadi ada gurunya di dalam kelas itu Pak? Boleh dia membantu. Tapi kalau kita sudah bisa selesaikan sendiri, tak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada intervensi dari guru, misalnya ya itu di magang terbimbing, namanya kita dibimbing cara ngajar. Misalnya Dela masih salah mengucapkan assalamualaikum itu. Misalnya gitu ya, guru boleh negur gini loh cara assalamualaikumnya, itu boleh. Dia ulang lagi, itu ada videonya. Tapi apakah harus salah? Tidak, boleh kita bagus semua, tidak harus salah di magang terbimbing. Nah, dan magang mandiri juga begitu, tapi magang mandiri kita dilepas ya, tidak ada bimbingan dari guru gitu. Jadi sebenarnya yang bagian penilaian ujian mengajar ya di magang mandiri, itu ujian mengajar. Ya. Baik Pak. Kalau untuk yang apanya tadi Pak, yang RPP silabus, yang perangkat pembelajarannya lah Pak, yang untuk magang mandiri sama magang terbimbing itu selama kita ngajar di situ itu perangkatnya yang diupload tuh Pak? Atau ya, satu? kalau untuk yang magang terbimbing tentunya
ada apa? Makanya tadi ada butuh apa namanya konsultasi dengan pembimbing dan penguji. Di RPP itu misalnya, ada perbaikan di RPP ini. Nah, jadi itu akan kita sinkronkan perbaikannya. Hasil akhirnya itu yang diupload RPP-nya. Sedangkan untuk yang magang mandiri itu tidak ada lagi konsultasi dengan dosen atau guru. Dia langsung membuat sendiri hasil dari pembelajarannya di waktu magang terbimbing. Begitu Dela. Paham ya? Jadi untuk yang magang mandiri makanya tidak disertakan dengan form tanda tangan bimbingan tadi. Ya kan? Magang mandiri ini dia tanpa ada bimbingan. Tapi kalau yang magang terbimbing tadi RPP-nya tuh dibimbing masih gitu. Cara mengajarnya masih dibimbing gitu. Begitu Dela. Dia sebenarnya begini sebenarnya. Magang terbimbing itu kita sudah siapkan pengajarannya, kita siapkan RPP-nya. Nanti mungkin ada koreksi dari dosen atau pembimbing, maka ditulis di situ tanda tangan. Nah, nanti kita perbaiki gitu kan. Lalu kemudian kita masuk ke magang mandiri, kita buat RPP sendiri, kita ngajar berdasarkan perbaikan-perbaikan tadi. Harusnya begitu. Jadi step-stepnya jelas. Gitu. Baik, Pak. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi untuk menyelesaikannya. Berarti yang untuk diupload itu Pak, misalkan kami di SMP 2 Siak kan Pak, matematikanya udah belajar 2 bab. Berarti untuk RPP silabusnya itu untuk 2 bab itu yang diupload Pak? Ya, bab terakhir ya, yang terakhir yang 1 kali pengajaran aja sebenarnya. Oh baik Pak, kirain semuanya tadi Pak. Ya, 1 kali pengajaran aja untuk yang di magang mandiri ataupun magang terbimbing gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali. Di sini sebenarnya teman-teman kami bisa melihat apakah teman-teman sudah mengisi logbook, kita sudah bisa lihat di sini. Berapa kali masing-masing itu sudah bisa dilihat. Nah, makanya ini menjadi acuan kami kalau teman-teman itu bisa balik tepat waktu atau tidak. 45 hari kami bisa cek di sini. Kalau ternyata kurang dari 45 hari, buktinya LMS tentunya ya. Buktinya LMS, ini ada total vision aja nih. Buktinya LMS kalau misalnya di LMS-nya sudah cukup ya boleh pulang. Kalau tidak ya nggak boleh, kami anggap kurang. Makanya kemudian kita sudah dapat informasi segera. Ini juga sebagai kontrol kita, apakah kemudian mahasiswa benar-benar 45 hari berada di lokasi. Termasuk kalau kemudian izin harus diganti dong. Gitu ya. Ini saya bukakan banyak sekali logbooknya. Kita bisa lihat satu persatu nanti. Amanda bagaimana gitu ya. Ini udah berapa kali dia hadir. Ya buat kalau di sini tak terlalu banyak, ini pembimbingan saya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan. Ini saya balik lagi ke di logbook. Pak izin bertanya lagi Pak. Silakan. Untuk link penilaian guru pamong di LMS itu sama dengan link yang digunakan mahasiswa Pak? Enggak, dia masing-masing masuk dari ini, dari LMS-nya masing-masing. Mahasiswa masuk dengan akun mahasiswa, guru pamong itu masuk dengan akun guru pamong. Kalau guru pamong masuk dengan akun mahasiswa, maka dia tidak bisa menilai. Begitu, makanya LMS ini begitu ya dibuat. Saya juga begitu. Saya kalau masuk dengan akun mahasiswa ya saya tidak bisa melihat penilaian tersebut. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Coba akses untuk menilai kan nggak bisa. Coba nanti. Iya Pak. Kemarin kata guru pamongnya sulit dibuka Pak. Apanya? Linknya itu katanya. Terus bapaknya nanya juga linknya itu yang mana gitu. Kalau linknya sama. Link itu yang ini ya, plp.fkip.unri.ac.id. Ya sama itu. Kemudian tapi kan masuknya sebagai apa? Sebagai guru pamong. Itu begitu. Masuk dia
apanya akunnya sama, akunnya ya, websitenya sama. Tapi nanti begitu kita masuk kan pakai apa sendiri, pakai apa namanya, pakai password sendiri gitu. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya kira-kira ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan saja, Bapak Ibu, yang nanti teman-teman mahasiswa juga. Mudah-mudahan penilaiannya tidak ada masalah, ya. Bisa kita selesaikan tepat waktu. Cuma saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa lah, untuk memastikan penilaian itu bisa dilakukan oleh guru kamu di sekolah. Karena kalau kita bolak-balik nanti ke daerah, ke tempat KKN malah repot gitu ya. Jadi kita selesaikan atau pastikan itu bisa selesai gitu. Bagaimana caranya misalnya? Ya, makanya tetap mahasiswa tetap juga melakukan. Untuk yang setelah akademik barangkali sampai Oktober masih bisa kami, awal Oktober ya masih bisa kami kasih waktu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf ya atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.